Halo halo, what's up guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul 1917. Film yang mengisahkan tentang Perang Dunia Pertama, dan 1917 itu adalah Perang Dunia Pertama. Di awal film terlihat ada dua orang kopral muda yang bernama Tom dan Scofield yang sedang beristirahat di bawah pohon. Situasi sangat sejuk, namun tiba-tiba Black sedang tidur pun dibangunkan oleh Sersan Sanders. Itu pun langsung memerintahkan Black untuk bersiap karena ada sebuah tugas penting. Dia juga meminta untuk menunjuk seorang partner untuk menjalankan tugas tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menunjuk sahabatnya yang bernama Scofield yang sedang beristirahat. Sambil berjalan mengikuti sersannya, mereka melewati parit-parit dan prajurit yang lalu lalang. Mereka nggak tahu tugas apa yang menanti mereka. Lalu sesampainya mereka di markas, mereka dihadapkan dengan Jenderal Erin Moore di ruangan gelap. Langsung bertanya di mana di antara mereka yang bernama Tom. Langsung maju, dan rupanya Tom ini menjalankan misi khusus karena dikenal pintar membaca peta, dan di percakapan Jenderal pun menyinggung nama Joseph Black yang seorang letnan batalion kedua yang juga saudara kandung dari Tom. Jenderal mengatakan bahwa nyawa kakaknya akan terancam jika misi ini gagal, dan ternyata adalah pengantar sebuah pesan darurat untuk Kolonel yang berada di batalion kedua, yang isi pesan itu mengatakan bahwa mereka harus segera menghentikan serangan yang dijadwalkan besok, mundur karena kalau nggak dihentikan mereka akan membahayakan nyawa 1.600. Alasannya adalah karena saat Inggris melakukan pengintaian di udara beberapa waktu lalu, memang terlihat tentara Jerman telah mundur dari wilayah Prancis, tapi ternyata mundur tentara Jerman itu diam-diam berpindah di posisi baru, di mana mereka akan menunggu para pasukan Inggris muncul dan langsung akan menghujani mereka dengan artileri. Saluran telegram pun diputus oleh pihak Jerman, jadi nggak ada banyak yang menyampaikan informasi, dan itu pun mereka berdua ditugaskan untuk menemui kolonel, hanya mengantar langsung pesan pembatalan serangan tersebut. Setelah menerima, mereka pun berdua dibekal dengan berbekalan seadanya karena waktunya sudah sangat mepet, yaitu harus sampai sebelum esok hari. Mereka pun keluar dan langsung bergegas untuk ke Letnan Leslie mendapatkan ensing meninggalkan. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan Letnan dan mereka mendapatkan isi untuk berangkat. Letnan mendengar tugas yang mereka jalani itu merasa kasihan ke mereka. Mereka berterima kasih. Mustahil butuh banyak keberuntungan. Saat Letnan pun hanya bisa memberikan kepada mereka sebuah berdua berangkat sambil mencipratkan air minum alkohol tubuh mereka, seakan-akan mereka itu air suci, memberikan mereka berkat sepanjang perjalanan. Tak lupa memberikan pistol suar, diminta untuk menanti penembakan suci untuk memberikan berkat sepanjang perjalanan, memberikan pistol suar dan diminta nanti menembakkannya jika kawasan Jerman benar-benar aman. Perjalanan pun dimulai. Di awal mereka merangkak, langsung ada mayat kuda yang dikelubungi lalat. Di sana mayat-mayat pagar dan berduri. Mereka terus berjalan dengan waspada. Namun saat sedang kawat itu membuka jalan Black, waspada. Namun saat Scofield sedang menahan kawat dan membuka jalan agar Black bisa lewat, kawat itu pun menancap ke tangan Scofield dan merobek tangannya. Tangan kiri pun Scofield pun terluka dan berdarah, tapi bagaimanapun mereka harus terus berjalan melewati parit, lubang, daerah gersang yang penuh dengan mayat. Dan sialnya, pas sampai di lubang yang penuh dengan mayat, Scofield pun tiba-tiba daerah yang mereka lalui cukup menggambarkan kita bahwa inilah dinamakan peperangan. Di sini saya belajar perang berakhir menang
kalah gak ada artinya sama sekali. Walaupun menang, perang tetap saja kondisinya bakalan kayak mungkin sekarang banyak dari kita merasa seru melihat perang antara Cina dan Amerika. Sekilas mata kita terlihat perang adalah hal yang bila kita tahu akibat perang itu, mungkin hati kita akan sedih melihat negara-negara yang saling berperang. Akhirnya mereka pun sampai ke Parit, Jerman. Di sana mereka tetap waspada dan berhati-hati. Tak tampak satupun orang di sana. Sambil terus berjalan mengobrol, namun ada hal yang aneh. Mereka menemukan sebuah wadah berisi bara berdebu yang tampak masih hangat. Itu menandakan bahwa belum lama dipadamkan, dan artinya pasukan Jerman belum lama pergi dari mereka. Akhirnya masuk bunker gelap dan memeriksa tempat dan memastikan Jerman benar-benar telah pergi ke tempat itu. Scofield menemukan jebakan ranjau di sana, tapi sialnya seterusnya mereka pun aman karena nggak menyentuh kabel. Tapi sebuah tikus tiba-tiba datang dan menyentuh ranjau tersebut. Lalu mereka pun meledak. Akibatnya ledakan, untungnya Tom yang terpental, tetapi Scofield yang musnah karena tertimbun dari efek ledakan. Scofield pun terkubur di reruntuhan. Tubuh serta wajahnya pun tertutup. Karena merasa bahwa tempat ini akan runtuh, Black pun menonton Scofield dan terus memegangnya dalam kondisi yang sangat sulit karena matanya Scofield kemasukan debu. Akhirnya setelah melompati sebuah celah, mereka pun berhasil keluar. Scofield langsung membersihkan mata dan wajah dengan botol minuman milik itu habis. Setelah keadaan pun mulai tenang, tapi sejak kejadian yang hampir merenggut nyawa Scofield pun marah dan menyalahkan Tom. Kenapa Tom memilih untuk menjadi partner untuk misi berbahaya? Mendengar perkataan Tom pun hanya bisa menjawab. Dia mikir tadinya cuma tugas sederhana doang. Kalau merasa nggak udah lewat, Scofield pun membuat nyawa sahabatnya pun dalam bahaya. Tapi mereka langsung tanggung berjalan. Nggak ada pilihan selain melanjutkan perjalanan. Tak lupa Black pun menandakan bahwa daerah ini sudah benar-benar ditinggalkan oleh Jerman. Mereka pun melanjut perjalanan. Tibalah sampai mereka menemukan beberapa rumah kecil dan beberapa kandang ternak. Namun gak tampak seorang pun di sana. Scofield menemukan susu. Seakan-akan pemilik ini sudah lupa membawa embernya sehabis memerah sapi. Buru-buru melarikan diri dari suatu. Scofield lalu meminumnya sedikit dan mengisi botol yang kosong. Gak lama kemudian mereka melihat kepulan asap dan beberapa pesawat terbang yang sedang berperang di atas langit. Tertembak oleh dua pesawat lainnya jatuh tempat di hadapan mereka. Sebenarnya mereka sadar bahwa itu adalah pesawat musuh, namun karena kemanusiaan mereka pun langsung bergegas dan menyelamatkan pilot musuh. Setelah berhasil, Black pun langsung meminta Scofield untuk mengambil air untuk pilot tersebut. Namun saat Scofield yang sedang mengambil air, tiba-tiba pasukan Jerman itu pun menusuk Tom yang menyelamatnya. Lalu Scofield pun langsung menembak pasukan Jerman itu. Kondisi Tom kehilangan banyak darah dan kelamaan wajahnya mulai memutih, memucat. Bibir serta kulitnya juga semakin putih, bahwa menandakan dia semakin sekarat. Tom mengatakan bahwa permintaan terakhirnya pada Scofield agar Scofield masih tetap mau melanjutkan misinya dan menyelamatkan kakaknya yang ada di batalan kedua, sampai ibunya pun bahwa dia adalah anak yang pemberani. Dan Scofield dengan yang sangat pergi, ia pun berasa mengiyakan semua perkataan Tom. Hingga akhirnya Tom pun meninggal di atas kedua tangan Scofield. Scofield yang mengambil teks cincin dan surat tubuh sahabatnya pun tiba-tiba tampak beberapa prajurit
Pratinira lewat dan kebetulan memberikan tumpangan kepada Scofield. Singkat cerita, Scofield pun akhirnya masuk ke truk dan ikut bersama tentara Pratinira. Ya. Kejadian itu pun tadi bagi Scofield pun benar-benar sangat sedih. Sahabatnya yang telah bersamanya selama di militer dan menjadi temannya berbagi cerita, tiba-tiba meninggal di depan kedua matanya hanya dalam hitungan menit. Dan ada di pikirannya saat ini hanyalah janjinya kepada sahabatnya untuk menyampaikan surat tersebut. Dan di perjalanan, truk itu pun masuk ke lubang dan membuat mereka terhenti. Scofield lalu meminta semuanya untuk turun dan membantunya untuk mendorong. Benar-benar kelihatan betapa serius Scofield untuk menyelesaikan misi, betapa bulat dan tekadnya untuk menepati janjinya kepada temannya. Sebuah truk yang masuk lubang bukanlah sebuah hal tapi akhirnya mobil pun itu berhasil keluar dari lubang itu dan kembali berjalan. Tapi tantangan pun kembali muncul di depan, gimana jembatan yang biasanya digunakan untuk jalur itu hancur. Artinya terhitung harus memutar melewati jalur yang lebih jauh lagi. Tapi karena waktunya mepet, surat itu harus sampai sebelum matahari terbit. Maka Scofield pun memilih untuk berjalan sendirian. Dan saat berjalan melewati sungai, reruntuhan jembatan, tiba-tiba sniper Jerman pun menembaki Scofield yang ada di jembatan dan langsung melompat. Ternyata ada sniper Jerman di dalam bangunan depan Scofield. Ia pun langsung bersembunyi dan membalas serangan sniper itu. Akhirnya ia pun berhasil mengenai penembak jitu. Dan begitu ia sadar bahwa nggak ada lagi tembakan balasan, Scofield berpikir bahwa itu sniper sudah mati. Dia pun langsung menuju bangunan. Tak disangka ia pun membuka pintu. Tiba-tiba untungnya Scofield masih selamat dan hanya pingsan akibat benturan kepalanya. Dan saat Scofield sadar, dia pun kaget bahwa ternyata hari sudah malam. Dan dia pun langsung bergegas pergi untuk melanjutkan misi karena surat harus itu sampai sebelum terbit. Perjalanan ia pun melihat langit malam yang terus-menerus terang benderang karena pistol suar yang terus ditembakkan pasukan Jerman melacak keberadaan musuh. Dan saat berjalan, tiba-tiba Scofield berpapasan dengan prajurit Jerman yang langsung mengejar dan menembaki. Saat kabur, betapa sengaja menemukan persembunyian cukup yang aman. Ternyata di sana juga ada seorang wanita Prancis dan seorang bayi. Karena wanita Prancis itu mengobati luka, tapi Scofield terus bertanya arah jalan kepada. Karena berbeda bahasa, Scofield nggak bisa bahasa Prancis dan perempuan itu nggak bisa bahasa Inggris, maka mereka berdua pun kesulitan berkomunikasi. Tapi mereka saling percaya bahwa mereka berdua nggak menyakiti satu sama lain. Scofield lalu ingat bahwa ia mempunyai susu tadi dimasukkan ke botol kosongnya dan memberikan ke si bayi. Dalam kondisi yang tenang, Scofield pun merasa sangat nyaman. Di situ ia mana suasana yang sangat berbeda dengan kondisi di luar. Melihat kecantikan dan kebaikan hati wanita, dan ia pun melihat kelembutan hati. Scofield pun sangat berbeda para tentara di luar sana. Berdua pun saling jatuh cinta. Namun tiba-tiba Scofield kembali sadar bahwa teringat lagi pada tugas pentingnya. Wanita Perancis pun memohon untuk tidak meninggalkannya, tapi bagaimanapun Scofield harus pergi. Menandakan bahwa bentar lagi pagi. Tiba-tiba Scofield langsung keluar dan bergegas, namun ia nggak sengaja berpapasan dengan prajurit musuh dan ia pun dikejar-kejar sampai ia akhirnya melompat ke sungai, lalu terbawa arus dan membawanya jauh tanpa arah dan terus bertahan di aliran sungai. Langit pun perlahan muncul cerah dan menandakan bahwa matahari
telah terbit. Scofield akhirnya berhasil sampai ke tepi sungai dan dia menangis karena merasa betapa perihnya perjalanan tapi akhirnya tanpa sengaja ia bertemu dengan kumpulan pasukan Britania Raya lainnya yang beruntung. Bagi Scofield, ia pun kemudian langsung beristirahat dan ikut duduk mereka. Dan saat sedang mendengarkan renungan pagi, lalu setelah lagunya terhenti, para prajurit pun di sekitarnya pun bangun. Namun karena kelelahan dan merenungi apa yang dialami sepanjang perjalanan, Scofield tetap duduk sebentar di bawah pohon hingga ia ditegur beberapa prajurit di sana. Scofield lalu langsung menjelaskan kenapa ia berada di sana dan apa misinya, dan betapa terkejutnya dia saat sadar bahwa ia ternyata sudah berakhir di kumpulan batalion. Selama ini dia ternyata masih ada kesempatan karena serangan batal kedua itu ternyata terdiri dari 2 gelombang, dan gelombang kedua pasukan itu belum menyerang. Artinya ia masih sempat memberikan surat pada Scofield. Ia pun berlari menuju tempat kolonel yang berada di tapi Oh, he's down at the line. Who's there now? Oh, steady on, mate. ia terus berlari menerobos kumpulan manusia yang menanyakan ke seluruh orang yang ditemui parit, di mana kolonel. Ternyata ia berada di barisan pertama yang masih sejauh 30 yard dari, dan karena sadar bahwa parit itu dilalui penuh dengan prajurit menghambat perjalanan, Scofield pun akhirnya mengambil perjalanan lain, yaitu naik ke atas melewati medan peperangan. Dan lalu Can't possibly make. What the hell are you doing, Lance Corporal? No, 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 no! akhirnya ia pun berhasil sampai di tempat kolonel. Untuk bertemu dengan kolonel, tapi justru dicegat oleh beberapa prajurit di depan masuk karena terus memaksa. Akhirnya Scofield berhasil masuk ke dalam, memberikan pesan pembatalan serangan itu. Lalu kolonel yang telah membaca surat itu pun langsung memerintahkan untuk menghentikan penyerangan gelombang kedua. Pada momen ini Scofield yang merasa benar-benar telah kosong karena telah berhasil menyelesaikan misi. Enggak ada kebahagiaan, enggak ada kesedihan, maka pikiran dan hati Scofield pun saat itu pun benar-benar terlihat sangat kosong. Setelah itu Scofield pun lalu keluar, dan tapi ia masih punya satu misi yang akhirnya menemui Letnan Black. Setelah bertanya ke sana kemari, Scofield akhirnya bertemu dengan Lemon Black, dan momen Scofield dan hanya bisa berkata bahwa ia berasal dari batalion ke-8 dan ia pun ditugaskan menjalankan misi mengantarkan sebuah surat berdua bersama dengan Tom. Mendengar hal itu, Letnan Black pun sangat senang dan menanyakan di mana adiknya, dan sekarang pun namun Scofield hanya bisa terdiam dan lalu memberikan sebuah teks dan cincin sahabatnya. Ia pun mengatakan bahwa Black adalah orang yang baik dan pemberani. Sambil menahan kesedihan, kakaknya Black pun berterima kasih kepada Scofield. Scofield lalu berjalan perlahan mendekati sebuah pohon. Ia pun duduk bersandar di sana, merasa sangat lelah dan lega karena menyelesaikan semua misi yang diberikan kepadanya, persis seperti adegan pertama di awal film. Film pun berakhir.